Ya pemirsa, langsung saja kita simak informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com sepanjang hari ini. Ke yang pertama, kasino legal di Jakarta. Anggota DPR RI Komisi 11 fraksi Golkar, Galih Kartasasmita mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pembukaan kasino di Indonesia. Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Keuangan sebagai upaya menambah sumber penerimaan negara non-pajak. Sebelumnya, Indonesia memang pernah mengesahkan kasino pada era Gubernur Ali Sadikin di tahun 1967. Saat itu, legalisasi perjudian dilakukan untuk mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan Jakarta. Pendapatan dari perjudian ilegal yang saat itu mencapai ratusan juta rupiah diarahkan untuk membangun infrastruktur seperti jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Kasino legal pertama berlokasi di Petak 9 Glodok, Jakarta. Tempat ini dibuka setiap hari dan dijaga ketat oleh aparat. Namun perjudian hanya diikuti oleh warga negara asing keturunan Tionghoa, sementara warga Indonesia dilarang bertaruh. Kita langsung saja ke informasi terpopuler yang kedua. Vietnam galak pajaki orang kaya. Pemerintah Vietnam memutuskan untuk mempertahankan tarif pajak penghasilan pribadi tertinggi sebesar 35%. Kebijakan ini menjadikan Vietnam sebagai salah satu negara dengan pajak tertinggi di Asia Tenggara. Kementerian Keuangan Vietnam menyatakan akan menyederhanakan lapisan pajak dari 7 menjadi 5, namun batas atas tetap dipertahankan 35%. Meski ambang batas penghasilan dinaikkan hingga 100 juta Vietnam dong per bulan atau setara dengan 62 juta rupiah. Analis menilai beban ini masih terlalu rendah untuk kelas menengah atas. Sejumlah pakar mengingatkan tarif tinggi bisa mengurangi daya tarik investasi asing dan juga menyulitkan Vietnam bersaing mendapatkan tenaga terampil global. Sementara itu informasi terpopuler yang ketiga adalah demo DPR tak tahu malu. Puluhan ribu warga Brazil turun ke jalan melakukan demonstrasi massal. Mereka memprotes anggota DPR yang dituduh berupaya melindungi mantan Presiden Jair Bolsonaro melalui rancangan undang-undang amnesti. Masa aksi berteriak tidak ada amnesti di puluhan kota sambil membawa spanduk menyebut parlemen sebagai tidak tahu malu. RUU yang disebut RUU Bandit itu dinilai bisa membebaskan Bolsonaro yang dihukum 27 tahun penjara atas upaya kudeta. Presiden Luiz Inácio Lula da Silva secara terbuka menyatakan dukungan atas gerakan rakyat. Di Rio de Janeiro, protes bernada musik menggaung di pantai Copacabana, sementara di Sao Paulo ribuan orang membentangkan bendera Brazil raksasa. Para pengunjuk rasa menilai RUU tersebut bukan hanya melindungi Bolsonaro, tetapi juga menambah kekebalan anggota parlemen dari jerat hukum. Pemirsa, kita ke informasi terpopuler yang terakhir atau yang keempat, bye-bye dolar Amerika Serikat. Negara-negara ASEAN kian serius memperluas penggunaan mata uang lokal untuk transaksi lintas batas. Bank Indonesia bersama dengan Bank Malaysia dan Bank of Thailand meluncurkan kampanye bersama di Yogyakarta dalam rangkaian ASEAN Senior Level Committee ke-30. Inisiatif Local Currency Transaction atau LCT dinilai mampu mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dan menekan resiko gejolak nilai tukar. Bank Indonesia menyebut hingga Juli 2025 nilai transaksi LCT sudah mencapai 14,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 234 triliun rupiah, naik 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu.